Waduh, nanti kalau nggak di tengah jalan nggak bisa lunas gimana ya? Nah, kan bilis itu kan pintunya ada dari lingkungan juga kan. Nah, kadang dalam perjalanan tuh begitu. Jadi kalau kita mau jalan tidak harus nunggu clear semuanya baru jalan. Kadang di tengah jalan pun muncul. Tapi kalau kita melibatkan intuisi, kita sering mengamati diri gitu ya. Saya ngamatin tuh. Bentar, kok saya tiba-tiba ada khawatir kenapa ya? Tumben gitu loh. Ini saya biasanya udah nggak pernah khawatir gitu. Akhirnya, oh ini karena lingkungan saya. Om, izin Om, saya pengen nanya tentang materi-materi awal ya Om. Hmm, Saya tuh banyak melakukan pengulangan, makanya saya nggak gitu banyak materinya nggak maju-maju lah gitu ya Om. Nah, hmm, ini terkait di materi tentang belief system itu ya Om. Om Bimo hmm, kan meminta kita untuk bikin list eh, belief system mana sih yang bisa dikatakan menghambat rezeki gitu ya Om. hmm, hmm. Em, Selama hidup belasan atau puluhan tahun ini kan pasti banyak Om belief Betul. system yang udah masuk nih Om, yang secara Hmm, kita nggak sadar masuk nih Om. Gimana cara kita tahu list kita tuh udah penuh Om, atau udah nggak ada lagi nih hmm. seperti mental block seperti itu ya? Ya, ciri-cirinya adalah kondisi realita. Jadi ketika belief system itu sudah dilemahkan, lalu ada belief system baru bahwa misalkan orang kaya itu baik, dengan kaya kita bisa dermawan dan lain sebagainya, ada kebalikannya sudah diafirmasikan juga. Ciri-cirinya adalah kondisi membaik. Misalkan dapat rezeki tak terduga, ada peluang bisnis, ada ide bisnis baru, ada orang datang ngajak bisnis dan lain sebagainya. Intinya ada sinyal-sinyal uang itu mau masuk. Itu tandanya belief system lama sudah mulai ada yang tergantikan. Karena kalau kehidupan masih sama, tidak ada tanda-tanda uang masuk, berarti belief systemnya masih sama. Soalnya uang masuk itu bagian dari sinyal pancaran dari bawah sadar. Aku siap menerima uang banyak loh ya, sehingga apa? Semesta mengkondisikan peluang, kesempatan, termasuk pun ide yang biasanya nggak pernah mikir ide, yang biasanya sibuk mikirin cicilan atau mikirin kekurangan, tiba-tiba kok iya ya zaman sekarang ini digital serba gampang buat narik uang gitu. Atau kok orang rame-rame jadi TikTok affiliate misalkan, atau eh, apa, atau tiba-tiba diajak orang untuk partneran gitu. Pokoknya ada sebuah tanda-tanda yang itu menjadi jalan uang masuk. Itu salah satu tanda bahwa belief system sudah mulai membaik. Dan itu tidak harus langsung clear ya. Nanti ketika sepanjang jalan, mulai ada belief system lagi yang negatif, baru dievaluasi. Jadi jangan sampai menunggu clear bersih dulu baru jalan. Bahkan kadang belief system lama yang sudah dibereskan, kadang bisa muncul lagi. Efek dari informasi dari luar, contoh dari lingkungan ya. Saya tuh sudah beberapa tahun tuh nggak punya otot yang namanya khawatir. Lalu kemudian saya beli kantor itu jujur aja dengan sistem cash tempo, tidak melalui bank, tidak ada sita denda dan lain sebagainya, tetapi pada saat itu saya habis beli rumah, terus kemudian di selang satu rumah lagi ada rumah sedang dibangun, kok manggil-manggil saya terus gitu ya. Kok pengen dimiliki, saya ajak ngobrol ke rumah. Jadi waktu masih baru pondasi itu, baru berdiri separuh lah gitu. Temboknya itu saya ajak ngomong, kamu kenapa pengen dimiliki? Kalau pengen dimiliki kasih jalan ya. Ternyata jalannya harus cash tempo. Dan pada saat perjalanan, ketika saya ketemu dengan circle teman-teman saya yang pesimistis, itu sering ngomongin ya, kamu yakin sebulan sanggup 260 juta? Jadi saya ambil 6 kali, sebulannya 260 juta. Waktu ngambil tuh saya pede-pede aja, karena saat ngambil saya minta pertimbangan ke circle up saya.
bro saya ada kejadian begini-begini, dia juga paham ilmu kehidupan. Saya hampir tiap sore, tiap pagi dipanggil terus sama ini rumah. Kayaknya minta dimiliki itu. Kamu bisa, aku yakin itu udah jatahmu. Semangat oke, tapi begitu pas saya nulung teman saya yang lagi banyak hutang, yang pengen tak ajak kerja sama bisnis, dia mempengaruhi apa? Yakin kamu bisa dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba belief sistem saya tentang kekhawatiran tuh yang dulunya sudah nggak ada itu jadi ada. Tiba-tiba di rumah tuh saya bengong. Waduh, nanti kalau nggak di tengah jalan nggak bisa lunas gimana ya? Nah, kan belief system kan pintunya ada dari lingkungan juga kan. Nah, kadang dalam perjalanan tuh begitu. Jadi kalau kita mau jalan tidak harus nunggu clear semuanya baru jalan. Kadang di tengah jalan pun muncul. Tapi kalau kita melibatkan intuisi, kita sering mengamati diri gitu ya. Saya ngamatin, tuh, bentar, kok saya tiba-tiba ada khawatir kenapa ya? Tumben gitu loh. Ini saya biasanya udah nggak pernah khawatir gitu. Akhirnya, oh ini karena lingkungan saya. Karena beberapa hari yang lalu saya kumpul saya teman saya yang harusnya saya bantu, tapi dia sering memberikan input pesimistis gitu loh. Skeptis lah gitu. Nah, itu akhirnya saya bereskan. Bagaimana saya membereskan? Saya mendekat dengan circle up saya lagi, ngobrol lagi. Supaya apa? Nambah recharge energi. Gimana kantor? Lancar-lancar. Padahal ya masih lancar-lancar aja. Nggak ada masalah apapun. Itu nggak ada masalah apapun. Tapi kadang gitu, belief system tuh kadang bisa muncul dari makanya ya sekarang benar-benar milih teman dekat tuh harus milih-milih, nggak boleh sembarangan. Gitu. Untuk apa? Untuk mensupport supaya belief system kita tuh tumbuhnya tuh bagus. Jadi tanda bahwa belief system sudah membaik adalah mulai ada tanda-tanda jalan uang masuk. Oke Om. Izin Om satu lagi boleh Om? Boleh silakan. Ini terkait dengan melampaui keterpisahan, melampaui Hmm, penderitaan, keterpisahan kalau nggak salah ya Om. Di situ hmm, kan Om Bimo menyampaikan kalau misalnya kita tidak boleh uh, mencoba menang di dengan orang lain ya Om. hmm, Gitu ya Om. Nah, gimana kalau kasusnya seperti ini Om? Kebetulan saya tuh punya kantor hukum Om, di mana saya tuh hmm, punya tanggung jawab kepada klien harus menang atas hmm, satu kasus seperti itu Om. Gimana Om? hmm, Apakah bisa dikatakan dengan saya masih menjadi pengacara, saya tidak bisa melampaui hmm. keterpisahan itu? Ya, fokusnya adalah ke ekspresi terbaik diri kepada data pendukung, kepada data penguat, kepada jadi memang hasil akhirnya adalah sisi orang lain itu akan kalah karena tidak bisa menang keduanya. Tetapi motivasi dorongannya jangan sampai kepada hanya mengalahkan. Karena kalau mengalahkan tuh kadang batasannya gini. Ketika orang sudah kalah, padahal sebenarnya kita harusnya bisa lebih bagus lagi, itu jadi berhenti gitu loh. Itu. Nah, ketika kita sudah punya mindset bahwa apa namanya, kita sudah terbiasa melakukan yang terbaik, tidak ada celah untuk dikalahkan. Artinya apa? Selalu menang. Ya, jadi kita sudah terdidik untuk selalu menang itu sudah seperti apa? Sudah seperti auto gitu loh. Bukan sebuah hal yang karena mau mengalahkan yang lain. Gitu. Jadi motivasinya itu bukan lebih kepada supaya dia kalah. Sebenarnya boleh sih secara kondisi akhir dia kalah, tetapi motivasi dorongan pada saat melakukan sesuatu. Karena kalau misalkan nanti harus mengalahkan, bahayanya adalah ketika ada sebuah manuver di sana atau apapun itu, kita menjadi jatuh ke force. Jadi takut, jadi deg-degan, jadi cemas, dan itu bisa menguras atau bisa mengurangi ide-ide brilian. Kalau orang sudah takut, sudah cemas, sudah force, itu kan pikiran terbaiknya tidak muncul, intuisinya tidak muncul. Tapi kalau kita itu selalu melihat apa ya persiapanku yang kurang detail, apa yang ini, apa yang bisa tak lakukan yang terbaik. Disiplin di situ, hasil akhir itu sebuah bonus, gitu. Ya, hasil akhir itu sebuah bonus. Gitu. Jadi mindsetnya tetap ke supaya diri terus membaik. Gitu. Karena kalau mengalahkan kadang gini, misal sudah menang pun kadang kemampuan kita mentok. Tapi kalau terus mengekspresikan potensi terbaik diri, ya kita mau jadi pengacara yang level apa kan gitu. Yang skala mana itu kan karena fokus memperbaiki kualitas diri. Bisa jadi saya sudah menang sih, tapi saya tetap harus lebih baik lagi.
Kalau motivasinya tidak untuk mengalahkan. Tapi kalau motivasi untuk mengalahkan, sudah menang ini mau apa lagi sih gitu loh. Akhirnya tidak. Jadi naiknya itu ada batasan. Jadi benang merahnya di situ sih supaya bukan tidak boleh mengalahkan karena ini sebuah profesi ya, tetapi supaya batas up-nya ini nggak ada. Oke. Jadi kita nggak ada batas up harus di titik mana, pokoknya naik terus gitu. Kayak Oke. gitu. Itu aja Om. Makasih ya Om. Oke, sama-sama Kak Riko. Thank you juga.